Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Ciska Amelia Putri, Dewi Purwanti, Parda Siti Solihah, Nur Baiti, Salsa Irena Aprilia, dan Silpianis Matul Maula. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada penyampaian materi yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai etika dan politik, di mana etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika itu merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan-pandangan moral. Selanjutnya, politik. Politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara untuk membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai berupa barang atau jasa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Handoko, Susanti, dan Munandar. Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. The belief capacity of any object to satisfy human desire. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Bagian 3. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat, yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna, maka perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral, karena kepribadian seseorang ditentukan moral yang dimilikinya. Sementara itu, norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Kailan, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma susila atau kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Contoh dari norma susila yang pertama yaitu jangan mencuri barang orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesamamu, dan bersikaplah jujur. Selanjutnya yaitu norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, dan adat istiadat. Contohnya yaitu generasi yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Kedua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tuanya. Ketiga, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran sekolah. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Dan celaan itu dapat berupa kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah, dijauhi dari pergaulan sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Yang ketiga yaitu norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain. Contohnya yaitu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri harta orang lain, hormatilah orang tua. Terhadap pelanggaran norma tidak langsung dirasakan di dunia, akan tetapi dikarenakan sanksi oleh Tuhan yang akan diberikan di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.
Contohnya yaitu pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati, penjara, ataupun denda. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya yaitu mores. Dalam arti adat istiadat atau kebiasaan, kata moral mempunyai arti yang sama dengan bahasa Yunani yaitu ethos yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti yang memiliki makna sama dengan akhlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata moral diartikan dengan kesusilaan. Hubungan antara nilai, norma, dan moral akan membentuk manusia seperti gambar berikut. Ada value, ada norm, ada moral judgment atau etika, dan yang terakhir human conduct. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai atau value yang dalam istilah filsafat nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan goodness. Semua nilai harus dijabarkan ke dalam norma atau ukuran aturan dan melalui moral judgment terwujud menjadi actus humanis. Actus humanis merupakan tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral. Yang pertama, kualitas akidah keagamaan yang tinggi, tetapi juga harus menghormati keberagaman agama orang lain atau toleransi. Yang kedua, kualitas keilmuan yang tinggi, tetapi juga mengamalkannya kepada orang lain agar merasakan manfaatnya untuk meningkatkan peradaban. Yang ketiga, kepribadian tinggi, menghormati dan dihormati orang lain atau menjaga nama baik. Yang keempat, mampu mengolah diri dan mengolah orang lain untuk menghargai prestasi. Yang terakhir, mandiri dan peduli pada orang lain atau berbagai kesejahteraan. Nah, selanjutnya etika politik. Etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Pada dasarnya, etika ini menanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Nah, di mana dimensi politis manusia dapat dikaji dari 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Dan yang ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Etika yang merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nah, sementara itu, etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan untuk sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Berikut 5 alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu yang pertama, dedikasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan lemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah yang mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, ada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tapi lebih menonjol keutamaan yang mengandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, asas demokratis, dan juga legitimasi moral. Yang pertama yaitu asas legalitas atau legitimasi hukum. Adalah pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang berlaku, serta berbagai undang-undang yang sah yang sudah ditetapkan dan juga dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu Pancasila yang menjadi dasar hukum negara, di mana di dalam Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung banyak makna dan arti. Kemudian yang kedua ada asas demokratis atau legitimasi demokratis. Adalah legitimasi yang dimiliki oleh suatu lembaga negara yang berdasarkan kehendak rakyat. Seperti yang tertera pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di mana di negara ini jika kita ingin mengambil suatu keputusan selalu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Salah satunya yaitu pada pemilu atau pemilihan-pemilihan yang lainnya, di mana setiap warga negara harus memilih salah satu kandidat yang tertera dan tidak boleh golput, karena hal tersebut termasuk ke dalam etika berpolitik pada saat pemilihan umum. Kemudian yang ketiga ada legitimasi moral. Dapat diartikan apabila seseorang pemimpin berwenang mengambil keputusan atau kebijakan, maka masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Legitimasi moral ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang ada. Nah, prinsip-prinsip moral politik Pancasila ini adalah etika politik yang mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama pluralisme, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas bangsa, yang keempat demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Yang keenam yaitu pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasar pada Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling berkaitan.
pada hakikatnya pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Menurut Alfian, pendidikan politik diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan menurut pendapat bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Dari pendapat tersebut memiliki kesamaan, Alfian dan Kartini Kartono menyatakan pendidikan politik merupakan sebuah usaha yang sadar atau disengaja dan sistematis. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan. Alfian berbicara proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan Kartini Kartono lebih kepada individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Kanta Prawira memandang pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendapat Kanta Prawira lebih memiliki makna praktis karena langsung menyinggung langsung peningkatan pengetahuan politik rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Jika dibanding dua pendapat yang lain, beliau lebih mengarahkan pada sebuah nilai nasionalisme karena menyinggung juga masalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Berbeda dengan Alfian dan Kartini Kartono yang lebih mengarah kepada nilai-nilai etis atau moral atau tujuan politik tertentu. Artinya, di sini memberikan gaya bebas kepada pelaku politik apapun platformnya. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.